Action. Hai, jumpa lagi di Les Math, Les Matematika. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menyatakan suatu himpunan. Salah satunya adalah dengan cara menyatakan dengan menggunakan notasi pembentukan himpunan. Apakah notasi pembentukan himpunan itu? Karena saya lihat anak-anak SMP itu masih banyak yang bingung tentang menggunakan notasi himpunan. Bagaimana cara membaca notasi himpunan? Bagaimana cara menentukan anggota dari himpunan yang dinyatakan dengan notasi pembentukan himpunan itu? Untuk itu saya sudah menyiapkan soal-soal yang bisa kalian pahami nanti, sehingga kalian harapannya setelah melihat video ini kalian bisa paham tentang notasi pembentukan himpunan dan bagaimana cara mencari anggota dari notasi pembentukan himpunan itu. Ayo kita pahami soal-soal yang sudah saya siapkan berikut ini. Ayo. Ya, untuk mempelajari notasi himpunan, sebelum kita mempelajari notasi himpunan, menyatakan himpunan dengan menggunakan notasi himpunan, kita harus paham dulu. Ya, kita harus paham dulu 6 soal yang sudah saya sediakan ini. Contoh yang pertama adalah kita punya X lebih dari 4. Ini artinya bahwa X-nya itu meliputi 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi 4-nya tidak ikut karena X lebih dari 4 ya. Beda dengan ini yang kedua. Yang kedua ini ada tanda sama dengannya. X kurang dari sama dengan 4. Maka X-nya adalah, kita mulai dari 4 karena kurang dari berarti ke kiri ya. 4, 3, 2, 1 dan seterusnya ke kiri. Jadi 4-nya ikut kita cantumkan karena ada tanda kurang dari sama dengannya. Kemudian yang ketiga ini membacanya adalah negatif 3 kurang dari X kurang dari 2. Ini artinya X-nya terletak antara negatif 3 sampai dengan 2. Karena tidak ada tanda sama dengannya, maka negatif 3 dan 2 itu tidak kita sertakan, sehingga hasilnya adalah himpunan negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, oh maaf, 2-nya tidak kita sertakan ya, ini saya hapus. Jadi sampai dengan negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. 2-nya tidak ada karena tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian yang keempat ini adalah negatif 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Ini artinya bahwa angka yang ada di X itu adalah antara negatif 3 sampai dengan 2. 2-nya ikut kita hitung karena ada tanda sama dengan di sini. Sehingga hasilnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Jadi 2-nya kita ikutkan. Ya. Ini kalian harus paham dulu tanda-tanda seperti ini, karena di notasi himpunan nanti kalian akan sering sekali menjumpai tanda-tanda seperti ini ya. Contoh yang kelima itu kita punya negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Kita lihat di sini, ini ada tanda kurang dari sama dengan, berarti negatif 3-nya kita ikutkan angka dari negatif 3 sampai dengan 2, sehingga kita bisa lihat negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. 2 tidak kita ikutkan karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Beda dengan soal nomor 6. Soal nomor 6 ini kita punya negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Berarti ini bisa kita rubah X-nya angka dari negatif 3 sampai dengan 2. Hasilnya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Negatif 3 dan 2-nya ikut semua. Jadi itu ya, ini kalian harus pahami dulu sebelum kita masuk ke dalam notasi himpunan. Ya, contoh selanjutnya kita akan masuk ke notasi himpunan ya. Kita punya contoh soal nomor 1. Kita baca. Nah, kalau kita ketemu himpunan yang modelnya seperti ini adalah notasi himpunan ya. Kita membacanya bagaimana? Perhatikan cara membacanya. A himpunan X. Nah, garis ini kita baca sedemikian hingga
X lebih dari 4, X elemen bilangan genap. Jadi saya ulangi, A himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 4, X elemen bilangan genap. Nah, sekarang kita akan mencari anggota himpunan A itu apa saja ya. Kita lihat di sini X lebih dari 4, ini yang saya garis bawah. Nah, kalau X lebih dari 4 berarti angka yang ada di X itu apa saja? Lebih dari 4, tidak ada tanda sama dengannya. Berarti angkanya adalah 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Tetapi di sini adalah X elemen bilangan genap. Berarti yang kita ambil adalah yang genap saja. Sehingga himpunan A anggotanya adalah mulai dari 6, tidak mulai dari 4 karena ini tidak ada tanda sama dengannya. Berarti 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi yang kita ambil hanya bilangan genap saja. 5, 7, 9, 11 tidak kita ikutkan karena dia adalah bukan bilangan genap. Ya, itu untuk contoh soal notasi himpunan yang pertama. Yang kedua sekarang bagian B. Kita baca dulu. B himpunan X sedemikian hingga 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 4, X elemen bilangan cacah. X elemen bilangan cacah ya. Jadi bacanya saya ulang lagi, B sama dengan himpunan X sedemikian hingga 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 4, X elemen bilangan cacah. Nah, ini artinya bahwa X-nya itu antara 0 sampai dengan 4. Kemudian ada syaratnya X elemen bilangan cacah. Bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Nah, kalau dari 0 berarti apakah kita tulis anggota B itu dengan 0 terlebih dahulu? Tunggu dulu. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Berarti karena ini tidak ada tanda sama dengannya di 0, maka 0 tidak ikut. Ya, 0 tidak kita ikutkan meskipun bilangan cacah itu dimulai dari 0. Berarti kita mulai dari 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4 ini adalah himpunan B ya. Jadi 0-nya tidak kita ikutkan. Itu untuk contoh nomor 2. Tetapi untuk contoh nomor 2 ini kita bisa mencari berapakah. Nih, ini artinya apa ini bacanya? NB. NB ini artinya bahwa banyaknya anggota himpunan B. Di sini kalau kita hitung ada berapa banyaknya anggota himpunan B? 1, 2, 3, 4. Maka NB-nya ada 4. Ya. Kemudian apakah 4 itu elemen B? Saya tulis seperti ini. Apakah 4 itu elemen B? Nah, ya betul. Ya, ini betul. Apakah 5 elemen B? Elemen itu anggota himpunan B? Salah ya, karena di B itu tidak ada angka 5. Kemudian ya kita lihat sekarang untuk contoh soal nomor 3 ya. Untuk soal contoh nomor 3 ini kita punya C himpunan X sedemikian hingga 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10, X elemen bilangan prima. Di sini elemen bilangan prima adalah bilangan prima itu apa ya? Bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi, hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri ya. Jadi yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Berarti bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, kemudian 5, 7, 11 dan seterusnya. Apakah 9 termasuk bilangan prima? 9 bukan termasuk bilangan prima ya. 9 itu bilangan ganjil. Tetapi 9 juga bisa dibagi oleh 3. Maka 9 bukan bilangan prima ya. Sekarang kita akan lihat berapakah anggota atau apa saja anggota dari himpunan C ya. Himpunan C 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10. Tadi saya katakan bilangan prima dimulai dari 2. Meskipun di sini ada tanda kurang dari sama dengan 1 tidak kita ikutkan. Kenapa kok tidak kita ikutkan? Karena 1 itu bukan bilangan prima. Jadi kita mulai dari 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, 9 tidak. Nah, berarti berhenti sampai di sini.
2, 3, 5, 7 adalah bilangan prima. Apakah 10 juga termasuk kita ikutkan di sini? Meskipun di sini ada tanda kurang dari sama dengan 10, 10 tidak kita masukkan di sini. Jadi C sama dengan himpunan 2, 3, 5, dan 7 ya. Itu untuk anggota himpunan C. Nah, sekarang NC atau kardinalitas C. Himpunan C atau banyaknya anggota himpunan C ada berapa? Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4. Jadi NC atau kardinalitas himpunan C, kardinalitas itu adalah banyaknya anggota himpunan C ya. Itu ada 4. Demikian untuk contoh soal nomor 3 tentang notasi himpunan. 2, 3. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang notasi pembentukan himpunan? Kalau sudah paham, jangan lupa untuk share, subscribe channel ini ya, sehingga kalian bisa mendapatkan video-video pembelajaran matematika yang lain. Oke? Jangan lupa untuk share, subscribe, dan klik loncengnya ya. Bye-bye.